Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari cara mengoperasikan search engine Google. Pada minggu sebelumnya, Bapak telah menjelaskan sedikit tentang apa itu search engine. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengoperasikan search engine. Search engine yang kita pakai pada kesempatan kali ini adalah search engine dari Google. Baik, langkah yang pertama, kita buka dulu aplikasi web browser yang kita gunakan. Di sini adalah Google Chrome. Kita akan buka dulu web browsernya. Ini Bapak menggunakan Google Chrome. Nah, setelah kita membuka aplikasi Google Chrome, maka ini adalah tampilan utama pada Google. Baik, nah setelah itu bisa langsung kita telusuri lewat kolom pencarian, atau bisa juga kita langsung ketikkan search engine-nya di sini. Kita akan menggunakan Google. Nah, inilah halaman utama pada saat kita ingin menggunakan search engine dari Google. Nah, di sini halaman utamanya itu tidak banyak menu. Di sini ada pilihan penelusuran Google. Kemudian di sini ada penawaran tentang bahasa. Jadi kita bisa menggunakan bahasa ini, mau pakai bahasa Inggris bisa. Kemudian ada juga bahasa Bali dan beberapa bahasa yang lain yang bisa kita pilih pada kolom Google menawarkan bahasa. Nah, pada saat kita telah masuk di Google Search, maka di sini ada 3 menu di bagian kanan atas. Kalau seperti ini, di sini ada foto akun kita, atau biasanya tidak menggunakan foto, ini sudah ada inisialnya. Nah, maka berarti di sini kita telah login di Google Search-nya. Kebetulan kalau di laptop yang saya pakai, jadi kalau kita sudah terhubung dengan akun Google kita, maka fitur yang akan ditawarkan di sini, atau menu yang akan ditampilkan sebagai berikut. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah login menggunakan akun Google kita pada Google Search, maka kita akan terhubung dengan YouTube, dengan Google Penelusuran, dengan Map, Gmail, Google Drive, Kalender, dan lain-lain. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Nah, seperti itu ya. Baik. Yang pertama, pada saat kita menggunakan Google Search, tentunya ada informasi yang ingin kita cari pada Google tersebut, atau pada mesin pencarian Google ini. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, jadi Google itu adalah sebuah mesin pencarian yang tugasnya sebagai pengumpul catatan yang telah ditulis oleh semua orang. Yang di sini yang dimaksud itu adalah orang-orang yang telah mengumpulkan informasi kemudian diunggah di internet. Nah, kemudian ini dikumpulkan, ditampung semua oleh Google. Jadi pada saat pembelajaran, seandainya para siswa-siswi menemukan kesulitan dalam memahami materi, kita juga bisa menggunakan bantuan dari mesin pencarian Google ini. Nah, tetapi mesin pencarian ini dia akan menampilkan catatan berdasarkan urutan yang paling banyak dicari, di urutan paling atas sampai yang jarang dicari, yang berada di paling bawah. Tentunya di sini banyak sekali informasi, tetapi kita juga harus membaca terlebih dahulu informasi yang telah disampaikan atau diurutkan oleh Google ini, supaya kita tidak terjebak dengan informasi yang salah. Karena Google ini sifatnya adalah pengumpul catatan. Jadi hanya berupa pengumpul catatan, bukan memberikan catatan yang paling benar. Nah, jadi kita setelah mencari informasi, kita juga harus mengecek terlebih dahulu benar atau tidaknya informasinya, itu dikonfirmasi lagi. Ini sebagai tambahan referensi atau
untuk kita dalam mencari informasi itu sebagai tambahan pengetahuan. Jadi kita punya beberapa sumber. Nah, seperti itu ya. Maka Bapak akan mempraktekkan di Google Search ini. Contoh, pada minggu yang akan datang, minggu selanjutnya kita akan membahas tentang web browser. Apa sih web browser? Nah, mungkin pertanyaan itu simpel, tetapi kita bisa mendapatkan informasinya lebih mudah dengan bantuan dari Google Search atau mesin pencari Google. Baik, coba kita praktekkan. Di sini tempat menuliskan kata kunci. Maka silahkan tulis kata kunci dari materi ataupun informasi apa yang ingin kita cari. Contohnya pada minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang apa sih web browser. Nah, maka di sini penting juga untuk menuliskan kata kunci yang benar. Sekarang Bapak akan menuliskan pengertian web browser. Setelah kita menuliskan informasi yang ingin kita ketahui, contohnya seperti ini, pengertian web browser, nah maka tampilannya akan berubah. Nah, tampilan ini seperti yang Bapak bilang tadi, di sini Google dengan algoritmanya atau dengan rumusnya tersendiri itu akan mengurutkan data yang kita cari. Dalam hal ini adalah web browser. Dia akan mengurutkan dari informasi yang paling banyak dicari sampai yang paling sedikit. Di sini kalau kita lihat informasinya sekitar 4.930.000 hasil. Nah, jadi hasil pencarian kita dari materi tentang web browser ini ada 4.900.000. Dan kehebatan Google itu salah satunya dengan algoritmanya yang mampu mengurutkan sekian banyak data ini berdasarkan urutan yang paling banyak dicari. Nah, di sini informasi tentang web browser itu paling banyak dicari dari blog yang beralamat idcloudhost.com. Ini paling banyak dibaca orang, paling banyak dicari orang. Maka urutannya yang paling atas. Ya. Nah, setelah kita lihat di sini sudah muncul informasi yang diurutkan oleh Google. Nah, di sini juga urutan keduanya itu dari wikipedia.org. Nih, urutan yang ketiga ada dari webnya salamadin.com. Nah, jadi kita bebas memilih nih. Sekarang referensinya banyak sekali. Tergantung kita pengen buka yang mana dulu. Nah, kalau Bapak biasanya setelah kita mencari materi atau informasi yang ingin kita ketahui, tentunya Bapak akan membuka dari yang paling atas. Nah, tapi sebelum itu Bapak akan menjelaskan dulu beberapa menu yang ada di atas ini. Nah, pada informasi atau menu yang ditampilkan pada halaman pencarian Google, pertama itu ada menu semua. Nah, semua ini berarti dari kata kunci yang telah kita tuliskan, yang barusan kita tulis itu kata kuncinya pengertian web browser. Nah, dari pencarian tentang pengertian web browser, ini semuanya masuk di sini. Jadi ada data yang berupa blog, ada data yang berupa website, ada juga data yang melampirkan file, kemudian gambar, semuanya dicampur di sini. Tetapi kalau kita ingin mencari lebih spesifik, maksudnya lebih fokus kepada satu bidang, misalnya kita ingin membukanya ini berdasarkan buku. Nah, maka di sini ada menu buku. Kalau kita menu buku, nah di sini terlihat nih. Jadi berdasarkan kata kunci yang kita tulis tadi, pengertian web browser, maka Google akan mengurutkan buku-buku yang berhubungan tentang web browser. Seperti di sini di menu buku yang paling pertama itu adalah buku Sakti Pemrograman Web. Jadi tentang web. Nah, ini ada bukunya. Jadi kalau anak-anak pengen mencari informasi yang jelas berdasarkan buku lebih bagus, karena kalau kita mempelajari informasi atau ilmu pengetahuan berdasarkan buku, otomatis buku itu yang diedarkan, sebelum diedarkan tentu sudah diedit, kemudian sudah diperbaiki kesalahan-kesalahannya.
kemudian referensinya juga lebih banyak. Maka saran Bapak, kalau kalian mencari informasi yang valid, salah satunya itu ada pada buku. Seperti itu ya. Nah, ini bukunya banyak, kalian bisa download ini gratis. Jadi bukunya tentang buku pemrograman, ada buku pemrograman web dengan PHP dan MySQL, ada juga tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini masuk dengan materi kita ini. Kemudian ada PHP dan MySQL secara otodidak. Nah, untuk kasus kita, karena kita hanya ingin mencari pengertian web browser, nah, mungkin cukup dari blog juga tidak masalah, karena kita hanya pengen mencari pengertian dari web browser. Nah, tapi ini Bapak menjelaskan salah satu menu yang ada di Google pencarian. Oke, kemudian kita pindah lagi ke gambar. Di menu gambar nanti akan ditampilkan gambar-gambar yang berhubungan dengan penelusuran yang kita tulis tadi, kata kuncinya pengertian web browser. Nah, di sini nih ada gambar-gambar nih. Kalau kita lihat gambar-gambarnya semuanya mirip. Nah, karena gambar-gambar ini juga dikumpulkan dari berbagai macam website atau blog yang membahas tentang web browser. Nah, kalau di sini kita bisa lihat, nah nih ada tulisannya web browser. Berarti kalau dilihat dari gambar, web browser itu adalah aplikasi yang kita gunakan sebagai fasilitator untuk mencari informasi. Nah, ini di sini ada Google Chrome, ada Mozilla, ada Internet Explorer. Oke, ini baru dari gambar, tapi nanti Bapak akan bacakan apa sih web browser itu. Nah, kemudian ini yang berhubungan dengan gambar-gambar. Kemudian kita bisa lihat berita. Di menu berita juga ini banyak nih kumpulan berita. Jadi kita juga bisa menambah pengetahuan kita berdasarkan berita yang beredar nih. Seperti ini kan, berita yang beredar itu yang paling tinggi trendingnya atau yang paling banyak dibaca itu adalah yang ini. Berita dari kumparan, CSS adalah pengertian fungsi dan tipenya. Nah, ini paling banyak dibaca. Ini diposting 5 hari lalu. Kemudian ada juga berita dari kumparan, ini pengertian dan keuntungannya. Nah, cuma ini bahasnya tentang web browser. Ada sedikit ulasannya di sini, bocoran sedikit lah tentang apa sih yang dibahas. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita bisa lanjutkan ke video. Nah, di video ini nanti biasanya bisa terhubung kepada blog, bisa juga terhubung dengan YouTube. Sebagai contoh, kita bisa coba buka salah satu ya. Nah, misalnya kita buka dulu dari yang paling atas. Pada saat kita klik tampilan pencarian yang paling atas, tadi kan ini langsung terhubung kepada blog. Nah, blog ini adalah blog si penulis yang menjelaskan tentang apa itu web browser. Ini kumpulan teks, kemudian di paling bawah ini ada videonya. Dan videonya juga terhubung kepada YouTube. Nah, seperti ini ya. Oke. Bapak rasa kita tidak perlu ini ya membahas tentang video dulu. Baik, kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, itu tadi video. Kemudian ada opsi lainnya. Nah, di lainnya ini kita juga bisa membuka Maps, kemudian bisa mencari barang belanjaan, kemudian bisa juga mengecek penerbangan serta keuangan. Tapi kalau yang ini mungkin yang sering dipakai adalah yang Google Maps. Nah, kalau Google Maps itu bentuknya seperti ini. Misalnya kita ingin mencari apa di sini bisa, tapi bukan hanya berhubungan dengan ini pengertian web browser. Lebihnya itu kalau Maps, yang kita tahu Maps itu kan artinya peta. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi berada di suatu tempat,
fungsi Maps ini bisa kita gunakan. Misalnya Bapak belum ngerti atau belum hafal jalan-jalan yang ada di Kayong Utara, maka di sini kita bisa cari. Misalnya Bapak pengen ke kantor Capil, alamatnya di mana sih? Google bisa lihat petunjuk, dengan syarat jalan atau instansi atau kantor atau daerah yang kita cari itu sudah terdata oleh Google. Baik, Bapak akan contohkan. Kantor polisi Kayong Utara. Kemudian enter. Nah, di sini ada beberapa yang telah keluar dari penelusuran, yaitu ada Polsek Simpang Hilir, Polsek Sukadana, Polres Kayong Utara, dan Polsek Teluk Batang. Ini sebagai contoh saja, Bapak akan klik Polsek Sukadana. Di sini ratingnya 3,5, berarti informasinya itu bagus, di atas setengah. Kemudian ada alamatnya Jalan Bayangkara dan ada nomor teleponnya. Tapi kalau kita menggunakan handphone, pada saat menggunakan Maps, kita juga bisa menekan rute. Nah, jadi pada saat kita menekan rute, langsung terhubung dengan GPS kita dan kita bisa mengikuti rute itu cukup dengan handphone kita. Ini kalau Bapak klik di sini Polsek Sukadana, nah ini muncul informasinya. Jadi informasinya itu ada alamatnya, kemudian ada nomor teleponnya. Begitu juga di sini ada ulasan-ulasan yang bisa kita baca. Nah, seperti itu ya. Nah, Polsek Sukadana itu di sini. Nah, baik, cukup untuk yang Maps. Kita kembali ke halaman Google. Nah, cukup sampai di sini dulu. Jadi ada beberapa menu yang umum digunakan, yaitu pada mesin pencarian Google. Beberapa menu itu adalah menu semua, kemudian buku, gambar, berita, video, dan yang terakhir tadi Bapak menjelaskan sedikit tentang Maps. Sekarang Bapak pindah juga ke pengaturan yang lain. Di sini ada pengaturan dari Google-nya sendiri. Di sini ada pilihan roda gigi, atau biasanya simbol ini nih artinya setelan. Kita bisa lihat setelannya ada apa saja. Nah, di sini ada setelan penelusuran, ada bahasa yang digunakan, ada tampilan hasil eksplisit, ada penelusuran lanjutan, ada history, kemudian ada data Anda di penelusuran, dan yang terakhir bantuan penelusuran. Nah, Bapak tidak akan menjelaskan semuanya, cukup yang penting saja yang biasa kita gunakan. Biasanya itu kita terkendala dengan bahasa. Nah, kalau kita berada di sebuah warnet, atau biasanya kita juga misalnya menggunakan komputer orang lain, biasanya kan bahasanya itu tidak semuanya bahasa Indonesia. Ada yang menggunakan bahasa Inggris, atau mungkin bahasa asing yang lain. Nah, kita bisa setel bahasanya dari sini. Nah, kemudian sesuaikan dengan bahasa apa yang ingin kita gunakan. Kalau kasus ini ya kita menggunakan bahasa Indonesia. Setelah selesai setel ke bahasa Indonesia, maka simpan perubahan supaya kita nanti bisa menggunakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada histori penelusuran. Nah, histori penelusuran ini adalah histori aktivitas yang kita gunakan pada saat menggunakan mesin pencarian. Nah, ini mengunjungi. Ini kan Bapak mengunjungi pengertian web browser, di sini ada. Kemudian menelusuri juga tentang kemarin itu tentang mikroskop, habis itu dan banyak data yang lain. Nah, supaya kinerja dari web browser kita juga ringan, maka penelusuran ini
setelah kita tidak gunakan lagi, sebaiknya kita hapus. Nah, pada pilihan hapus, ini bisa kita gunakan hapus otomatis atau jangan hapus otomatis. Jadi kalau pilihannya hapus otomatis, kita bisa setel selama 3 bulan, 18 bulan, atau per 36 bulan. Ini kita bebas mau pakai yang hapus otomatis atau tidak. Nah, kalau Bapak kebetulan pakai yang hapus otomatis. Tapi kalau misalnya tidak pengen pakai hapus otomatis, maka pilih saja jangan hapus otomatis aktivitas. Kemudian pilih berikutnya. Jadi di sini dia tetap menyimpan histori penelusuran Anda dan aktivitas web dan aplikasi lain sampai Anda menghapus secara manual. Kemudian kita pilih OK. Kemudian pada halaman Google, ini Google pencariannya tadi Bapak sudah jelaskan. Kita juga terhubung dengan YouTube, terhubung juga dengan Maps, terhubung juga dengan Gmail, kemudian terhubung juga dengan Drive, dan masih banyak yang lain. Dengan catatan kita juga harus mendaftarkan atau login dulu ke Google, Google pencarian ini menggunakan akun Google kita. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.